Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Berjumpa kembali di channel Kodepedia ID. Di video kali ini kita masih ada di seri tutorial aplikasi perpustakaan berbasis website. Bagi teman-teman yang baru menemukan video ini, silakan tonton videonya dari awal di playlist tutorial aplikasi perpustakaan di channel ini. Oke, seperti biasa silakan teman-teman buka XAMPP-nya, kemudian start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya silakan teman-teman buka browser, kemudian silakan akses aplikasinya atau websitenya. Oke, di video kali ini kita akan masuk ke menu peminjaman. Oke, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Sekarang kita close semua file yang ada di sini. Kita sisakan file menu.php. Di bagian href ini kita hapus seperti ini, kemudian kita tuliskan tag php. Kita tulis base_url. Kita arahkan ke folder panel, kemudian ke controller peminjaman. Kalau sudah, sekarang kita buka dulu sidebar yang di sebelah kiri. Kemudian kita ke folder controllers. Nah, di sini teman-teman bisa copy dari file buku.php. Nah, ini teman-teman copy, kemudian paste di folder panel ini. Kemudian kita rename filenya, kita ganti dengan peminjaman.php. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman bisa scroll ke bawah, kita pindah ke models. Nah, di sini teman-teman copy aja file buku_model ini, kemudian kita pastekan di dalam folder panel yang di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita rename file ini, kita ganti dengan peminjaman_model.php. Oke, kalau sudah, sekarang kita scroll ke bawah, kita ke folder views. Nah, kita cari folder dengan nama buku. Oke, yang ini kita copy, kemudian kita pastekan di dalam folder panel ini. Berikutnya kita rename folder ini, kita ganti dengan peminjaman seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita buka isi dari folder peminjaman ini. Kita buka file tambah, file view, edit. Kalau sudah, silakan teman-teman sembunyikan dulu sidebar yang di sebelah kiri. Kemudian kita ke file peminjaman.php. Nah, di sini teman-teman ganti dulu nama kelasnya ke peminjaman seperti ini. Kemudian nama modelnya kita ganti dengan peminjaman_model. Oke, kalau sudah, untuk semua function yang di sini kita komentari dulu ya, untuk semua function yang di sini. Oke, sekarang kita sisakan function index. Kita scroll ke atas. Nah, ini teman-teman boleh komentari dulu. Kemudian untuk nama folder ini kita ganti ke peminjaman. Oke, kalau sudah, koma sama $data ini teman-teman hapus. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah ke file peminjaman_model. Nah, di sini teman-teman ganti dulu nama kelasnya dengan peminjaman_model. Oke, yang lain ini kita komentari dulu. Oke, termasuk ini kita komentari ya, ini kita komentari juga. Kemudian sekarang kita pindah ke file view.php. Nah, di sini teman-teman di tag PHP ini silakan dikomentari terlebih dahulu seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang kita klik pada menu sirkulasi, kemudian kita klik di menu peminjaman. Oke, sekarang kita buka dulu database kita. Silakan teman-teman buka phpMyAdmin, kemudian kita buka database-nya, kemudian kita buka tabel peminjaman. Oke, di sini kita lihat dulu struktur tabelnya. Nah, di sini ada ID petugas, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan sesuaikan untuk tampilan tabel di aplikasi kita dengan tabel yang di peminjaman di database kita. Oke, silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Oke, yang pertama di sini ada nomor seperti ini, kemudian di bawahnya ada ID peminjaman, kemudian ada peminjam atau ini adalah anggota ya. Kemudian di sini ada buku, kemudian berikutnya
ada tanggal pinjam. Kemudian di bawahnya di sini ada tanggal kembali. Kemudian kita duplikat. Oke, di sini ada tanggal dikembalikan. Oke, berikutnya di sini ada denda. Ada lagi status. Kemudian kita duplikat lagi. Kemudian di sini ada petugas. Kemudian yang terakhir adalah aksi. Oke, seperti ini. Oke, silakan teman-teman simpan. Kemudian kita refresh di browser. Oke, sudah seperti ini. Oke, berikutnya di sini kita akan perbaiki di bagian tombol ini ya, dan di bagian data buku ini. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code, kita scroll ke atas. Nah, di sini kita ganti dengan data peminjaman buku. Oke, seperti ini. Kemudian tombolnya kita tambah dengan tambah peminjaman. Kemudian di sini kita ganti ke controller peminjaman. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah ke file tambah.php. Oke, yang pertama kita perbaiki di sini form tambah peminjaman. Kemudian di sini kita ganti dengan peminjaman seperti ini. Kemudian yang pertama di sini ada ID peminjaman. Oke, sekarang kita lihat dulu ke tabel kita di sini. Oke, ID peminjaman. Di sini kita ganti dengan ID peminjaman. Kemudian name-nya kita ganti dengan ID underscore peminjaman. Oke, di bagian value ini kita hapus biar tidak error. Oke, di bagian judul ini kita hapus seperti ini. Kemudian di sini kita ganti dengan peminjam gitu ya. Pilih peminjam. Kemudian di sini kita buat drop down. Oke, di sini kita buat select seperti ini. Kemudian name-nya adalah ID underscore anggota. Kemudian di sini teman-teman kita ganti, kita tambahkan kelas, yang kelasnya adalah kita ambil dari sini. Oke, jangan lupa di sini kita tambahkan required, artinya inputan ini tidak boleh kosong gitu ya. Kemudian di dalamnya kita buat option yang value-nya kosong. Kemudian di sini kita kasih pilih peminjam. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita buat untuk pilih buku. Nah, di sini kita buat pilih buku. Kemudian ini kita buat juga sebagai drop down. Nah, kita bisa copy dari sini. Kemudian kita pastekan di sini. Tinggal sekarang kita ganti ID anggota ini ke ID underscore buku. Nah, berikutnya di sini kita ganti dengan pilih buku. Oke, di sini kita ganti ya, bukan pilih buku, tapi kita cantumkan ID bukunya, kemudian sama judul buku. Yang atas kita ganti juga di sini teman-teman, kita ganti dengan ID slash nama peminjam gitu ya, nama peminjam. Oke, seperti ini. Oke, di bawahnya di sini kita ganti dengan tanggal pinjam. Kemudian ini kita hapus. Di sini kita buat inputannya, input tab seperti ini. Kemudian kita kasih name. Name-nya adalah, kita lihat dulu ke tabel kita yang di sini tanggal pinjam yang ini ya. Kita tulis tanggal underscore pinjam. Kemudian di sini kita kasih kelas. Kelasnya adalah kita bisa copy dari sini. Kemudian di sini kita buat read only ya, read only. Karena di sini untuk tanggal pinjamnya kan otomatis tanggal saat dia mau pinjam gitu ya. Nah, di sini teman-teman tambahkan value sama dengan kita tulis tag PHP.
seperti ini, kita tulis date, kemudian dengan format YMD. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, ini bisa copy, kemudian kita pastekan di sini. Ini kita hapus, kemudian kita paste di sini. Nah, ini kita ganti dengan tanggal kembali. Kemudian di bagian name-nya kita cek lagi ke tabel kita. Di sini tanggal kembali. Kita ganti tanggal pinjam ini dengan tanggal kembali. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian value ini kita hapus. Oke, kalau sudah, kemudian yang di bawah ini kita hapus sampai bagian gambar ini. Oke, di tanggal kembali ini kita akan membuat otomatis gitu ya. Jadi tanggal kembali ini adalah tanggal atau 7 hari dari saat dia melakukan peminjaman, seperti itu. Jadi kalau misalkan minjamnya tanggal 10, berarti tanggal kembalinya nanti di tanggal 17. Oke, sekarang teman-teman bisa scroll ke paling atas di sini, kita enter. Kemudian kita buat tag PHP. Oke, di sini kita buat variabel misalkan 7 hari mendatang seperti ini, sama dengan str to time seperti ini ya. Kemudian di dalamnya kita buat seperti ini plus 7, kemudian days. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya kita buat dollar atau variabel tanggal kembali sama dengan date y-m-d seperti ini. Kemudian kita copy variabel yang kita buat di sini. Kita copy ke sini, kemudian jangan lupa teman-teman tambahkan titik koma. Kalau sudah, sekarang kita akan cek tanggal kembali ini harusnya nanti di tanggal 27 ya, karena video ini dibuat di tanggal 20. Oke, sekarang kita lihat dulu, kita echo, kemudian kita copy variabel tanggal kembali ini. Oke, jangan lupa titik koma. Sekarang teman-teman save, kita kembali ke browser, kita kembali ke sini. Oke, yang ini teman-teman refresh dulu, kemudian kita klik tombol tanpa peminjam. Oke, di sini ada error teman-teman, katanya the page you requested was not found. Artinya halaman yang Anda minta tidak ditemukan gitu ya. Kenapa? Karena kita belum mengaktifkan function tambah yang ada di dalam controller peminjaman. Oke, teman-teman bisa kembali dulu ke Visual Studio Code, kita pindah ke controller peminjaman. Nah, di sini sekarang kita hilangkan komentar yang di function tambah. Oke, kita aktifkan dulu seperti ini. Kemudian ini teman-teman boleh hapus dulu seperti ini ya. Oke, selanjutnya folder buku ini kita ganti dengan folder peminjaman. Oke, seperti ini. Selanjutnya koma $data ini kita hapus. Kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ini ada tanggal yaitu 27 bulan 10 2023. Oke teman-teman, sekarang kita akan masukkan tanggal kembali ini ke dalam form inputan tanggal kembali yang di sini. Oke, sekarang teman-teman bisa kembali ke Visual Studio Code, kita pindah lagi ke file tambah.php. Yang ini kita hapus bagian echo, kemudian kita sekarang scroll ke bawah. Oke, di sini teman-teman tuliskan value, kemudian kita tulis tag PHP. Nah, di sini kita panggil variabel yang kita buat tadi di atas. Nah, ini kita copy aja dari sini, kemudian kita pastekan di sini. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, ya, sekarang di sini tanggal kembalinya yaitu di tanggal 27, tanggal pinjamnya tanggal 20. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita hapus untuk kelas form dash control dash sm ini kita hapus biar inputannya lebih besar gitu ya. Nah, ini kita hapus. Kita hapus juga yang di bagian sini. Kita hapus juga semua yang script ini.
Oke, kalau sudah kita save, kita refresh di browser. Oke, sekarang saya pengen tampilan dari ininya lebih besar gitu ya, dari card-nya ini lebih besar. Nah, teman-teman bisa scroll ke atas, kemudian kita ganti di bagian ini ke 8 gitu ya. Oke, kalau sudah, silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Nah, sekarang di bagian ID peminjaman ini kita akan buat generate otomatis gitu ya. Nah, teman-teman bisa kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita sekarang pindah ke peminjaman model. Nah, di sini teman-teman hilangkan komentarnya. Sekarang kita ganti ID buku ini atau semua buku yang di sini kita ganti dengan peminjaman. Oke, seperti ini. Kalau sudah, di bagian BK ini kita ganti dengan PM gitu ya. PM ini artinya peminjaman. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah lagi ke controller peminjaman yang di sini. Di sini teman-teman kita buat $data. Kemudian di sini kita tulis ID peminjaman. Kemudian di sini kita tulis $dis peminjaman model, peminjaman underscore model. Kemudian generate ID. Atau teman-teman bisa copy dari sini ya, generate ID yang di sini biar gak salah ketik. Oke, kalau sudah di sini kita tambahkan koma, kemudian $data. Oke, sekarang kita pindah lagi ke file tambah.php. Yang di bagian ID peminjaman teman-teman silakan tambahkan value sama dengan, kita tulis tag PHP, kita panggil $ID underscore peminjaman. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita refresh dulu di browser. Nah, di sini sudah ada kode dengan PM001. Kalau misalkan teman-teman pengen PM0001, tinggal kita ganti di bagian ini. Kita ganti 3 ini ke 4 seperti itu. Yang ini juga sama. Kalau sudah, teman-teman bisa save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, di sini nolnya sudah 3, kemudian ada angka 1 di belakangnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menampilkan data peminjam atau anggota, kemudian kita tampilkan juga di sini pilihan dari bukunya seperti itu. Teman-teman bisa kembali ke Visual Studio Code, kemudian sekarang kita ke controller peminjaman. Yang ini teman-teman bisa duplikat, kemudian yang di sini kita ganti dengan peminjam seperti ini. Kemudian yang bawahnya kita ganti dengan buku. Oke, kita rapikan dulu. Yang di sini kita ganti generate ID ini dengan get peminjam. Kemudian yang bawahnya kita ganti dengan get buku. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat function get peminjam dan get buku ini di dalam peminjaman underscore model. Oke, sekarang pindah ke sini. Oke, teman-teman, sekarang kita hilangkan komentarnya yang di baris kode ini. Nah, kemudian kita ganti pengarang ini dengan peminjam. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita ganti nama tabelnya dengan anggota. Oke, berikutnya kita akan membuat function get bukunya. Teman-teman, ini bisa hilangkan komentarnya. Kemudian kita ganti get penerbit ini dengan get buku. Kemudian di dalamnya kita ganti nama tabelnya dengan nama buku. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke file tambah.php. Nah, di sini teman-teman kita tambahkan tag PHP ya. Di bagian pilih peminjam. Di sini kita buat tag PHP. Berikutnya di sini kita akan melakukan looping dari data peminjam atau data anggota. Oke, yang ini teman-teman boleh hapus. Kemudian di sini sekarang kita looping menggunakan for each seperti ini. Di sini kita tulis peminjam. Oke, misalkan Asro seperti ini.
Kemudian di dalamnya teman-teman silakan ganti dengan option. Kemudian value-nya kita isi dengan tag PHP. Kita tulis $row ID underscore anggota. Oke, kemudian di sini pertama kita tulis tag PHP. Kita tulis $row ID underscore anggota. Kemudian di sini kita buat lagi tag PHP. Kita tulis $row nama anggota. Oke, kemudian di sini kita tambahkan slash gitu ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita refresh di browser. Oke, sekarang kalau kita klik di sini, nah nanti di sini data anggotanya atau data peminjamnya akan tampil seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan lakukan juga di bagian pilih buku. Oke, teman-teman bisa copy dari sini, kemudian kita pastekan di sini. Tinggal kita ganti peminjam ini dengan buku. Kemudian kita ganti ID anggota ini dengan ID buku. Ini kita copy, kita gantikan juga di sini. Kemudian yang terakhir di sini ada judul underscore buku. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke ya, sekarang kita klik. Nah, di sini sudah tampil data bukunya. Nah, di sini kita akan buat select optionnya bisa seperti searching gitu ya, teman-teman, seperti yang kemarin. Nah, sekarang di sini kita tambahkan, di kelas ini kita tambahkan select 2 dash single. Oke, seperti ini. Ini teman-teman bisa copy, kemudian kita taruh juga di bagian dropdown yang di atasnya. Kalau sudah, silakan teman-teman simpan, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, sekarang kita klik di pilih peminjaman. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melakukan pencarian data dari data anggota atau peminjamnya. Oke, seperti itu ya. Sekarang cek di bagian dropdown yang di buku. Oke, sudah berfungsi dengan baik seperti ini, teman-teman. Oke, berikutnya adalah kita akan melakukan proses simpan data ini. Silakan teman-teman kembali lagi ke Visual Studio Code. Oke, sekarang kita pindah ke controller peminjaman. Oke, sekarang teman-teman boleh hapus function simpan yang ini. Kemudian kita buat baru ya, kita tulis public function simpan. Oke, kemudian di sini kita buat array. Kita ganti namanya dengan data, kemudian di sini kita cek ke tabel dulu ya, ke sini. Di sini ada ID peminjaman, ID petugas. Oh ya, teman-teman, di sini ada yang lupa. Tadi di inputannya harusnya ada ID petugas gitu ya. Nah, sekarang teman-teman bisa kembali dulu ke file tambah.php. Kita taruh di paling bawah di sini. Teman-teman bisa copy dari sini. Kemudian teman-teman pastekan di sini. Yang ini kita hapus. Kemudian di sini kita ganti dengan petugas gitu ya. Kemudian name-nya kita ganti dengan ID underscore petugas. Kemudian di bagian value ini kita hapus. Kemudian kita ganti dengan session ya. Kita tulis $this session user data. Kemudian kita panggil ID underscore petugas. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser dulu. Kita kembali ke aplikasi kita, kemudian kita refresh. Nah, di sini ID petugasnya adalah 1 seperti ini. Nah, tapi ID petugas ini teman-teman kita akan hidden ya, biar nggak kelihatan di sini. Kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan hidden seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke controller peminjaman. Oke, di function simpan ini yang pertama yaitu ada ID underscore peminjaman. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tulis this input push ID underscore peminjaman. Oke,
Oke, teman-teman bisa duplikat seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di sini, yang kedua ada ID petugas. Ini teman-teman ganti dengan ID petugas. Kemudian berikutnya ada ID anggota, ID buku. Ini kita ganti dengan ID underscore anggota. Kemudian ini kita ganti dengan ID underscore buku. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal dikembalikan. Oke, yang ini teman-teman kita ganti ke tanggal underscore pinjam. Kemudian yang di bawahnya kita ganti dengan tanggal underscore kembali. Kemudian di sini kita ganti dengan tanggal underscore dikembalikan. Oke, seperti ini. Oke, tanggal dikembalikan ini kan belum dikembalikan kan kalau pertama pinjam ya. Makanya di sini di bagian ini kita kosongin gini. Oke, seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada denda dan status. Oke, kita copy. Di sini kita ganti dengan denda. Di denda ini kita default 0 seperti ini ya. Kemudian yang terakhir ada status. Nah, di status ini kita default karena ini pertama pinjam, berarti statusnya nanti dipinjam seperti ini. Oke, kalau sudah teman-teman boleh rapikan dulu untuk codingannya. Oke, kalau sudah teman-teman, sekarang di sini kita buat dolar simpan sama dengan dolar dis db insert. Nah, di sini datanya mau disimpan ke tabel mana gitu ya. Nah, di sini kita tulis nama tabelnya adalah peminjaman. Kemudian data yang mau disimpan data yang mana gitu ya. Nah, kita copy dari dolar data yang di sini. Oke, kalau sudah, di bawahnya kita buat pengkondisian if jika dolar simpan sama dengan true, seperti itu. Nah, yang di sini kita lakukan, kita buat flash data, kita tulis this session set underscore flash data. Nah, di sini kita tulis nama ininya sukses seperti ini. Kemudian pesannya adalah data berhasil disimpan. Nah, kalau datanya berhasil disimpan, di sini kita redirect ke folder panel, kemudian ke controller peminjaman. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman bisa kembali lagi ke browser, kita refresh di aplikasi kita. Kalau sekarang kita cek di tabel peminjaman yang di sini, datanya masih kosong. Nah, sekarang kita akan melakukan input datanya dari form yang di sini. Oke, misalkan peminjamnya adalah Ahmad, kemudian buku yang dipinjam, buku pemrograman PHP dasar. Oke, kalau sudah, tinggal teman-teman klik tombol simpan. Nah, data berhasil disimpan. Oke, kalau sekarang kita cek ke tabel peminjaman yang di sini, kita refresh. Oke, teman-teman, di sini untuk ID anggota dan ID bukunya 0. Ini artinya ada kesalahan ya, harusnya bukan 0 seperti itu. Nah, sekarang teman-teman bisa cek di struktur di sini. Nah, di sini untuk ID anggota dan ID buku harusnya bukan integer ya, harusnya varchar seperti itu. Teman-teman bisa ubah yang di sini, kemudian kita ganti tipe datanya ke varchar. Oke, kalau sudah kita simpan. Di bagian ID buku kita ubah juga, kita ganti untuk tipe datanya ke varchar. Oke, kalau sudah teman-teman simpan. Oke, sekarang kita kembali ke sini, kita jelajahi. Teman-teman boleh hapus data yang ini. Oke, nah sekarang kita kembali ke sini, kita input data baru lagi. Nah, kita pilih peminjamnya Ahmad, kemudian buku yang akan dipinjam adalah ini.
Kalau sudah, teman-teman bisa klik tombol simpan. Oke, sekarang kita cek lagi di sini, kita refresh. Nah, teman-teman kalau perhatikan, di sini ID anggotanya sudah GT001, kemudian bukunya kodenya adalah BK001. Oke, berikutnya teman-teman kita akan menampilkan data peminjaman ini ke dalam tabel aplikasi kita yang di sini. Oke, silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita ke controller peminjaman, kita scroll ke atas. Nah, di function index ini teman-teman kita buat yang pertama yaitu denda. Nah, kemudian nama modelnya kita ganti ke peminjaman underscore denda. Kemudian kita buat function dengan get denda seperti ini. Oke, berikutnya kita duplikat ini, kemudian kita buat di sini peminjaman. Kemudian ini kita buat get peminjaman. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah ke peminjaman model. Kita akan membuat get denda sama get peminjaman. Oke, kita pindah ke sini. Kemudian teman-teman bisa copy dari sini. Kita buat yang pertama adalah get denda. Kemudian kita ganti nama tabelnya ke denda, kemudian di sini kita ganti ke row underscore array. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya kita buat function satu lagi untuk get peminjaman. Nah, di sini kita ganti nama fungsinya dengan peminjaman. Kemudian yang di dalamnya ini kita hapus. Yang pertama kita buat query $this db select seperti ini. Oke, di sini kita buat select bintang atau select semuanya gitu ya. Kemudian $this db from dari tabel peminjaman seperti ini. Nah, kemudian di sini kita perlu join teman-teman. Nah, kita join yang pertama ke tabel petugas, anggota, dan buku. Oke. Nah, di bawahnya kita buat $this db join, kita joinkan ke tabel petugas. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tulis peminjaman.id petugas sama dengan petugas.id underscore petugas. Oke, kalau sudah teman-teman duplikat seperti ini. Berikutnya kita akan joinkan ke tabel anggota. Oke, tinggal ganti teman-teman boleh blok seperti ini, kemudian Ctrl D di keyboard seperti ini. Berikutnya tinggal kita ganti ke anggota. Kemudian berikutnya kita joinkan ke tabel buku. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita buat return $this db get. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita result. Oke, kalau sudah, sekarang kita pindah ke file view.php. Oke, untuk tag PHP ini teman-teman boleh hapus dulu biar tidak bingung. Di sini kita ketikkan ulang tag PHP. Oke, di sini kita buat yang pertama $no sama dengan 1. Kemudian kita buat lagi total denda sama dengan 0. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita lakukan looping menggunakan for each. Nah, di sini yang kita looping adalah variabel peminjaman. Oke, yang di sini. Oke, ini kita ganti dengan srow, atau teman-teman bebas ya, ini mau pakai variabelnya apa gitu. Oke, teman-teman, di sini kita buat formula untuk menghitung total denda gitu ya ketika ada keterlambatan pengembalian buku. Oke, kita buat di sini tanggal sekarang gitu ya sama dengan str to time. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita isi dengan date y
dash MD. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan membuat dolar tanggal kembali sama dengan str to time. Oke, kemudian di sini kita tulis $row tanggal underscore kembali. Oke, ini adalah nama kolom yang di tabel peminjaman ya teman-teman. Oke, kemudian di bawahnya kita buat untuk menghitung selisihnya. Oke, dolar selisih hari seperti ini sama dengan dolar tanggal sekarang dikurangi dolar tanggal kembali. Oke, berikutnya kita bagi dengan 60 kali 60 kali 24. Oke, seperti ini. Oke, di bawahnya kita akan membuat kondisi if jika dolar tanggal sekarang gitu ya lebih besar dari tanggal kembali, dolar tanggal kembali, maka yang dilakukan adalah kita isi di sini total denda sama dengan dolar denda, kemudian kita isi dengan nominal denda, kemudian kita kalikan dengan dolar selisih hari. Oke, seperti ini. Dolar denda ini teman-teman kita peroleh dari dolar denda yang di sini ya. Oke, kemudian kita enter, kita tutup tag PHP-nya di sini. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tutup juga tag PHP-nya seperti ini ya. Kemudian di sini kita buat TR, kemudian kita buat TD. Nah, yang pertama kita buat tag PHP. Kita tulis $no plus. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita refresh dulu di browser, kita pindah ke aplikasi kita refresh. Oke, katanya di sini teman-teman ada error, katanya undefined variable dolar peminjaman. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code, kita pindah ke controller peminjaman. Nah, di sini kita lupa menambahkan koma kemudian dolar data. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah teman-teman save kembali, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang kalau teman-teman perhatikan di sini sudah ada angka 1 gitu ya. Berikutnya kita akan menampilkan untuk data yang lainnya. Oke, kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita pindah ke file view.php. Nah, ini teman-teman buat TD lagi di sini. Kemudian kita buat tag PHP. Oke, yang kedua kita akan menampilkan nama peminjamnya ya. Yang ini teman-teman bisa tuliskan di sini $row, kemudian nama underscore anggota. Oke, kita lihat lagi, kemudian buku dan tanggal pinjam ya. Kita tampilkan juga di sini judul buku, judul underscore buku. Kemudian oke, kita buat TD lagi untuk menampilkan tanggal pinjam ya. Ini tanggal underscore pinjam. Kemudian kita tampilkan juga tanggal kembali. Kita lihat lagi ke atas. Kemudian tanggal dikembalikan. Kita buat TD lagi. Kita ganti dengan tanggal dikembalikan. Oke, sekarang kita save dulu. Kita lihat hasilnya dulu di browser. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini setelah nomor itu ada ID peminjaman ya. Kita lupa. Nah, kita duplikat dari sini. Kemudian yang ini kita ganti dengan ID underscore peminjaman. Oke, seperti ini. Kita save, kita refresh dulu. Oke, sudah benar. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Di sini kita buat TD. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita buat tag PHP. Kita tulis seperti ini. Kemudian di dalamnya kita akan melakukan pengkondisian seperti ini. If
jika dolar tanggal sekarang lebih besar dari dolar tanggal kembali. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup dulu tag PHP-nya. Kemudian di sini kita buat tag small gitu ya. Kita tulis small. Oke, sorry salah. Oke, di sini kita buat teks small. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih kelas yang namanya adalah text dash danger. Kemudian di sini kita isi telat seperti ini. Kemudian kita tulis tag PHP sama dengan dolar selisih hari. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan hari. Oke, seperti ini. Nah, di bawahnya kita buat teks semua lagi. Oke, di sini kita kasih kelas juga. Kelasnya adalah text danger, tag dash danger. Kemudian kita tambahkan kelas lagi font, weight, bold. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tulis tag PHP. Kemudian diisi dengan number format, oke, seperti ini. Yang di dalamnya kita isi dolar total denda. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita buat else seperti ini. Kemudian kita tutup lagi tag PHP-nya. Kemudian di sini kita buat text small. Kemudian di sini kita buat small. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih kelas yang kelasnya adalah text dash primary. Oke, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman kita isikan tidak ada denda gitu ya. Tidak ada denda. Jadi di sini saya buat kondisi jika tanggal sekarang, tanggal saat ini ya, lebih besar dari tanggal kembali, maka nanti kita akan tampilkan informasi telat dan telatnya berapa hari gitu ya. Nah, ini kita ambil dari selisih. Kemudian kita tampilkan juga di bawahnya adalah total denda yang harus dibayar seperti itu. Kemudian jika tidak ada keterlambatan, maka nanti akan ditampilkan informasi tidak ada denda seperti itu, teman-teman. Berikutnya kita akan menampilkan lagi yaitu status, kemudian petugas dan aksi. Oke, di sini kita buat TD lagi ya. Kita tulis tag PHP. Kita tulis $ru status. Oke, seperti ini. Kemudian kita duplikat, kita buat untuk petugas ya. Di sini kita tulis nama underscore petugas seperti ini. Oke, kemudian di sini kita buat TD. Kemudian di dalamnya kita buat link. Yang pertama ini untuk edit. Yang berikutnya nanti ada perpanjang. Yang berikutnya ada untuk kembali gitu ya, kembalikan. Oke, seperti ini. Oke, di edit ini kita kasih kelas. Yang nama kelasnya adalah bed seperti ini. Kemudian ini sukses. Kemudian yang di sini kita copy dari sini ya, kita copy. Kemudian yang diperpanjang ini kita ganti suksesnya dengan warning. Oke, seperti ini. Kemudian yang di bagian kembalikan ini kita ganti dengan danger. Oke, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Oke, teman-teman, di sini katanya ada error. Errornya di baris ke-52 di file view.php. Oke, sekarang kita cek dulu. Kita kembali ke Visual Studio Code. Di baris 52 berarti yang di sini kita cek. Oke, di sini teman-teman harusnya setelahnya 0 ini ada koma seperti ini ya. Oke, jangan lupa di sini kita tambahkan titik koma. Kalau sudah, teman-teman save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh.
Oke teman-teman, datanya sudah berhasil kita tampilkan di tabel kita. Kalau fontnya kebesaran, teman-teman bisa ganti seperti ini. Di bagian TR ini teman-teman bisa tambahkan style seperti ini sama dengan font dash size. Kita isi misalkan dengan 14 pixel. Oke, seperti ini. Nah ini teman-teman bisa copy juga, kita taruh di bagian TR yang di sini. Oke, kalau sudah teman-teman bisa save, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, sekarang sudah lebih kecil seperti ini ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membuat trigger ya. Nah, fungsinya trigger ini nanti mengurangi stok buku ketika buku itu dipinjam gitu ya. Misalkan di sini, misalkan di sini untuk buku pemrograman PHP dasar, ini stoknya ada 15. Nah, nanti ketika dilakukan peminjaman, maka stok ini harusnya berkurang gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat trigger untuk pengurangan stok ketika dilakukan peminjaman. Oke, sekarang teman-teman bisa ke sini, ke database, ke tabel peminjaman. Kemudian teman-teman bisa klik trigger yang di sini. Oke, kemudian di sini teman-teman buat trigger baru, klik tambahkan trigger seperti ini ya. Kemudian di sini adalah nama triggernya teman-teman. Misalkan pengurangan stok gitu ya, atau apalah teman-teman bisa buat sendiri untuk penamaannya, pengurangan stok seperti ini. Kemudian tabelnya kita arahkan ke peminjaman, untuk waktunya adalah after gitu ya. Kemudian kejadiannya insert. Oke. Nah, kemudian di bagian ini kita tambahkan query. Kita tulis dulu begin. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah kita enter, kita tab seperti ini. Kemudian kita tulis update buku, kita enter, set gini ya. Kemudian stok buku, stok underscore buku sama dengan stok buku, stok underscore buku, kemudian minus 1 seperti ini. Kemudian enter lagi, kita buat where id underscore buku sama dengan new dot id underscore buku. Kemudian jangan lupa di sini di akhirnya kita tambahkan n seperti ini. Oke, kalau sudah teman-teman klik tombol kirim yang di bawah ini. Oke ya, kita sekarang sudah punya satu trigger untuk dengan nama pengurangan stok seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba melakukan peminjaman baru. Oke, di sini untuk data bukunya masih ada satu ya, dengan stok 15 seperti ini. Oke, sekarang kita lakukan peminjaman baru. Tambah peminjaman, di sini misalkan masih sama seperti ini ya. Kemudian klik tombol simpan. Oke, data berhasil disimpan. Kalau kita cek ke tabel buku, harusnya stok ini berkurang ya, berkurang 1. Oke, kita refresh. Nah, di sini stoknya sudah berkurang 1 teman-teman. Oke, ya berarti untuk triggernya sudah berfungsi dengan baik teman-teman. Jadi sudah bisa mengurangi stok yang ada di sini. Oke, misalkan kita tambah lagi seperti ini, kita buat peminjaman baru, simpan, kita cek stok yang di sini sudah berkurang menjadi 13 teman-teman. Oke, berikutnya di sini kita akan menampilkan denda ya. Oke, misalkan di data nomor 1 ini untuk tanggal kembalinya sudah telat gitu ya. Nah, kita coba ganti ke sini, kita ke jelajahi. Misalkan tanggal pinjamnya kita buat di tanggal 10 gitu ya. Oke, di tanggal kembali ini kita buat tanggal 17 gitu ya, karena kan untuk tanggal kembali itu 7 hari dari tanggal pinjam. Oke, kita enter. Kemudian kita kembali ke aplikasi kita, ke sini, kemudian kita refresh. Nah, di sini nanti akan ada informasi seperti ini teman-teman. Telat 4 hari, kemudian dendanya 40.000. Nah, kenapa 40.000? Karena di settingan denda yang di sini kita atur per harinya itu dendanya adalah 10.000. Kalau di sini telatnya 4 hari, maka 4 hari dikali 10.000 gitu ya, maka total dendanya adalah 40.000.
Oke teman-teman, sebelum kita akhiri video ini ada satu lagi ya. Nah, jadi nanti ketika misalkan anggota mau minjam buku tapi stok bukunya tidak ada gitu ya, atau nol gitu. Nah, nanti kita akan tampilkan informasi bahwa buku yang mau dipinjam itu status stoknya nol gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Sekarang kita pindah ke file tambah.php. Kita scroll ke sini. Nah, di bagian buku ini teman-teman kita tambahkan ID sama dengan buku gitu ya. Oke, kalau sudah teman-teman ingat-ingat untuk nama ID-nya yang di sini karena nanti kita butuhkan untuk JavaScript ya. Kalau sudah, silakan teman-teman scroll ke paling bawah. Oke, di sini kita akan menuliskan kode JavaScript ya. Teman-teman bisa tulis script seperti ini, kemudian tab di keyboard. Nah, di sini kita tulis dollar. Dollar ini adalah jQuery ya. Kemudian kita tulis dokumen .ready function Oke, kemudian di sini kita buat dollar seperti ini ya. Change function kemudian di dalamnya kita buat variabel var id underscore buku sama dengan dollar this.val. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita alert dulu. Kita alert id underscore buku. Oke, kalau sudah teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh, kita klik pada tombol tanpa peminjaman. Nah, sekarang kita klik pada drop down, pilih buku ini. Kita klik. Oke, ini ada salah teman-teman. Harusnya nanti di sini keluar alert yang menampilkan ID dari data buku ini. Oke, sekarang kita klik kanan dulu, kemudian inspect. Oke, kemudian teman-teman ke bagian konsol. Katanya di sini dollar is not defined. Oke, katanya simbol dolar ini tidak dikenali gitu ya, atau jQuery-nya tidak dikenali. Teman-teman sekarang bisa perbaiki dulu ya. Kita ke file footer.php. Nah, di sini harusnya JavaScript ini ada di atasnya file tambah.php. Kalau kita lihat di controller peminjaman, nah di sini kan file tambah.php ini ada di atasnya file footer ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita pindahkan jQuery ini, pemanggilan jQuery-nya ke dalam file menu.php yang di sini kita komentari. Kemudian file ini kita copy, kita pindahkan ke bagian atas dari file menu.php. Kita taruh di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman sembunyikan dulu sidebar yang di sebelah kiri. Kemudian kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Oke, sekarang kita klik pada pilih buku, kita klik yang ini. Nah, di sini sudah keluar atau tampil ID dari data buku yang kita klik seperti itu ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita kembali lagi ke Visual Studio Code, kita ke file tambah.php, yang ini kita hapus. Kemudian di sini kita buat ajak ya teman-teman, kita tulis $.ajak seperti ini. Kemudian yang pertama di sini kita buat URL. URL-nya ini kita arahkan ke, di sini kita tulis dulu base_URL seperti ini. Kita arahkan ke folder panel, kemudian ke controller peminjaman, kemudian ke function check stock. Oke, seperti ini. Kemudian koma, di bawahnya adalah kita buat method. Metodenya adalah push, kemudian koma, kita buat lagi data type. Oke, data type-nya JSON. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat lagi data. Oke, yang di sini salah teman-teman, bukan sama dengan tapi tanda titik 2 seperti ini. Oke, kemudian data ini kita isi dengan ID underscore buku.
Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya sukses gitu ya. Kalau sukses, nanti yang mau kita lakukan apa gitu ya. Success function. Oke, seperti ini dulu. Kemudian kita akan membuat function check stock ini di dalam controller peminjaman. Kita pindah ke sini, peminjaman. Oke teman-teman, script ini boleh teman-teman hapus saja. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat komentar seperti ini ya. Misalkan di sini start ajak gitu ya. Oke, kemudian di bawahnya kita buat function baru, public function check stock. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat $id buku sama dengan $this input push ID underscore buku. Oke, kemudian di bawahnya kita buat $data sama dengan $this peminjaman model. Kemudian kita copy function ini ya. Kemudian kita copy $id buku ini, kita taruh di sini sebagai parameter. Oke, kemudian yang terakhir kita tulis echo JSON encode. Kita pindah atau kita copy $data ini, kita taruh di sini. Oke teman-teman, kita ganti di sini ya, bukan check stock tapi kita tambahkan check stock buku seperti ini. Kita ganti juga di bagian ini, kemudian kita ganti juga di bagian file tambah.php yang di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat function check stock buku ini di dalam peminjaman model. Oke, kita pindah ke sini. Teman-teman bisa hapus saja untuk yang di sini ya, kita hapus. Biar tidak bingung, kita buat function baru, public function. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tulis $this db where id underscore buku. Kemudian kita copy parameter yang di sini, kita taruh di sini. Oke, kalau sudah, di bawahnya kita tulis return $this db get. Kita tulis di sini nama tabelnya yaitu buku. Kemudian di sini kita tulis row underscore array. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang kita inspect elemen, klik kanan inspect. Kemudian kita ke network yang di sini ya. Oke, selanjutnya kita pilih buku. Nah, pilih buku. Nah, di sini teman-teman ada seperti ini ya, cek stok buku, kita klik. Oke, teman-teman, sekarang kita klik di preview. Kita berhasil mengambil data buku yang kita klik dengan menggunakan ajak. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan stok buku yang di sini untuk mengecek apakah stoknya itu 0 atau masih tersedia, seperti itu ya. Oke, sekarang ini kita close dulu. Nah, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ke file tambah.php. Oke, teman-teman, di dalam function ini kita tambahkan variabel atau parameter gitu ya. Misalkan hasil seperti ini, atau teman-teman mau nulis apa bebas. Kemudian kita perlu melakukan pengkondisian di sini. Nah, kita tulis if jika hasil dot stok buku, stok underscore buku sama dengan 0 seperti ini ya. Maka yang dilakukan adalah kita tampilkan informasi. Oke, di sini kita tulis alert. Kita tulis misalkan maaf, stok buku kosong gitu ya. Oke, misalkan silakan pinjam
buku yang lain. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan di bawahnya location .reload. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba untuk stok bukunya kita nolkan gitu ya. Yang di sini stok bukunya kita nolkan, kita edit, kemudian kita kosongkan stok bukunya. Kemudian klik update. Nah, di sini stok bukunya 0. Harusnya ketika kita mau meminjam buku ini nanti tidak bisa gitu ya. Akan keluar notifikasi atau alert seperti yang kita buat tadi. Oke, sekarang kita ke sini ke peminjaman, form tambah peminjaman. Kita klik ini, kemudian buku yang kita pinjam yang ini. Sekarang kita klik tombol simpan. Oke teman-teman, tadi peminjamannya masih berhasil ya, padahal untuk stok bukunya tadi kita sudah buat 0. Nah, kenapa sekarang jadi -1? Karena tadi peminjamannya berhasil gitu ya, jadinya -1. Oke, ini ada yang perlu kita perbaiki. Teman-teman bisa kembali ke Visual Studio Code. Kita cek di sini. Di bagian sukses ini teman-teman, di sini sebenarnya tidak boleh spasi ya, seperti ini. Hilangkan spasinya seperti ini, kemudian teman-teman save, kita kembali ke browser. Nah, di bagian stok buku ini kita jadikan 0 lagi ya, kita kembalikan ke 0. Oke, seperti ini. Nah, sekarang coba kita lakukan peminjaman lagi, kita refresh, kita tambah peminjaman. Oke, sekarang kita pilih peminjamnya siapa, kemudian buku yang mau dipinjam yang ini ya. Nah, nanti ada alert seperti ini teman-teman, atau informasi, maaf stok buku kosong, silakan pinjam buku yang lain, seperti itu. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Videonya lumayan panjang ya, tapi harapan saya teman-teman semuanya berhasil, tidak ada error ataupun kesulitan. Jika teman-teman ada yang kesulitan atau ada yang error, bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, ketemu lagi di video berikutnya.